Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita bisa ketemu kembali di kegiatan pembelajaran OSN, walaupun kita masih online gitu ya. Semoga walaupun online tidak mengurangi semangat kita di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, untuk hari ini kita targetkan, kita rencanakan mempersiapkan anak-anak menghadapi PTS genap, gitu ya. Tidak apa-apa, kita siapkan ke sana. Saya ada beberapa latihan soal yang bisa kita gunakan sebagai pendalaman materi agar siap mengikuti PTS lebih awal. Gitu aja ya. Oke, alhamdulillah. Baik, ini saya share screen dulu anak-anak untuk model soalnya. Saya sangat lama tidak ngajar kelas 10, kelas 11. Jadi yang saya gunakan adalah soal tahun 2018-2019 saat saya masih ngajar kelas 11 waktu itu. Tapi insya Allah walaupun ini adalah soal yang sangat lama, tapi masih relevan jika digunakan saat ini. Bentar ya, ini saya setting biar nggak ada garis merahnya dulu, bentar. Biar nggak ganggu. Kalau ada merahnya itu ganggu di mata, nggak enak. Tapi itu nggak mau. Nggak usah, Coy. Yuk, baik anak-anak, kita mulai dari nomor 1. Ini terkait dengan konsep asam basa. Apa kira jawabannya nomor 1? B, Mister. B, merah-merah asam, merah biru netral, biru-biru berarti basa, gitu ya. Alhamdulillah. Nomor 2. Yang tidak benar. Ini untuk menuliskan reaksi ionisasi, membedakan asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah. Kalau yang satu panah itu untuk kuat, kalau panahnya ada 2 berarti untuk yang asam basa lemah. Mana yang nggak benar ini? Yang kurang besar, Mbak. Tak besarkan sedikit. Mana yang belum benar? Yang B. Yang B. Mengapa ini nggak benar? Karena HF termasuk asam lemah. Kalau asam lemah harusnya di sini panahnya tidak boleh 1, tetapi 2 arah, mengalami kesetimbangan. Gitu ya. Kalau sisanya ini asam kuat, kuat, kuat. Kalau kuat panahnya adalah 1. Oke, untuk nomor 2 jawabannya begitu. Nomor 3. Pasangan asam basa konjugasi pada persamaan reaksi di atas adalah ini berarti menggunakan teorinya asam basa Bronsted-Lowry. Asam itu yang seperti apa? Yang mendonorkan H+. Cuma kita lihat aja. Ini awalnya punya hidrogen 2. Dia berubah menjadi ini. Berarti punya 1. Artinya dia melepas. Kalau melepas berarti yang ini bertindak sebagai apa? Ini bertindak sebagai asam. Berarti kalau ini asam, H2O ini adalah sebagai basa. Terus H3O plus sebagai apa, Nana? Asam konjugasi. Asam konjugasi, pinter. Kalau yang ini berarti basa konjugasi. Lah mana jawabannya? Yang D. Yang D. Pasangannya itu bisa 2. Yang D ini boleh atau ini. Tetapi pasangannya harus dengan H3O+. Nah ini juga boleh kalau jawabannya begini. Ini dan ini sama-sama benarnya gitu loh ya. Karena masing-masing adalah pasangan. Ada pertanyaan untuk nomor 3? Tidak, alhamdulillah. Nomor 4 sekarang. Kak Ketok. Tak geser dikit ya yang nomor 4. Nah gini. Gak nutut ya. Tak kecilkan hurufnya aja. Nah, soalnya begini. Diminta mengurutkan kekuatan asam
Nah, kekuatan asam itu bisa dilihat dari besaran Ka-nya, anak-anak. Semakin besar Ka, sifat asamnya semakin kuat. Berarti siapa yang paling kuat di situ? HE. He, bagus. He yang paling kuat. Berarti jawabannya Yang E, Mister. yang E, bagus, yang ini. Gampang? Lanjut nomor 5. pH dari 1 liter H2SO4 0,01 M adalah? Perlu kita bahas? Pakai coret-coretan. Tak siapkan kamera saya dulu ya. Karena itu adalah H2SO4, berarti termasuk golongan asam kuat. Mencari H plusnya adalah menggunakan A dikali Ma. Asam sulfat ininya 2, H plusnya, Ma-nya 0,05, berarti ketemunya 0,1 atau sama dengan 10 pangkat min 1, sehingga pH-nya adalah min log 10 min 1 sama dengan 1. Berarti jawabannya untuk nomor 5 adalah 1. Itu. Beres ya? Oke, gak ada masalah. Sekarang nomor 6. Nilai pH dari larutan AlOH3 0,01 M dengan Kb. Kalau ada Kb-nya berarti termasuk apa itu? Basa? Basa lemah. Basa lemah. Kalau basa lemah berarti untuk nomor 6 itu kita menggunakan konsep yang ini, konsentrasi OH- akar Kb dikali Mb. Kb-nya masukkan 4 kali 10 min 4, Mb-nya 10 pangkat min 2 dari 0,01 ya. Berarti kalau diakarkan, ini ketemunya 2 kali 10 pangkat min 3. Berapa pOH-nya? Min log 2 kali 10 pangkat min 3, berarti 3 min log 2. pH-nya 14 dikurangi ini. Berarti 11 plus log 2. Nah, gitu. Ada pertanyaan untuk nomor 6? Tidak, alhamdulillah, luar biasa. Langsung nomor 7. Wah, ini kebesaran nih, soalnya tak kecilkan dikit ya. Ada data ini, yang penting adalah menganalisis data yang di bawahnya ini, yaitu menghitung nilai pH. Setelah dilakukan pengukuran, indikator metil merah menghasilkan warna oranye. Bromkresol hijau memberikan warna hijau, dan PP tidak berwarna. Berapa pH-nya? Nah, kalau untuk jawab yang nomor ini anak-anak, nomor 7 ya, itu kita harus bantu dengan garis bilangan. Terus, angka-angkanya adalah ring pH. Yang paling rendah, ring pH itu kan 3,8 angkanya. Atasnya ada 4,2 gitu ya. Atasnya lagi ada 5,4, kemudian ada 6,3, ada 8,3, dan terakhir adalah 10. Ini nilai ring pH. Allah. Nah, sekarang baru kita lihat masing-masing indikator. Metil merah warnanya oranye. Nah, kita lihat metil merah ini. Metil merah ringnya merah sampai kuning. Merah itu artinya jika pH-nya kurang dari 4,2. Kuning itu jika pH-nya lebih dari 6,3. Nah, kalau oranye berarti ring pH-nya berapa? Antara 4,2 sampai 6,3. Berarti gambarnya begini, 4,2 sampai 6,3. Kayak himpunan penyelesaian di matematika itu. Bisa ya? Kemudian bromkresol hijau memberikan warna hijau. Nah, kita baca.
Kalau pH-nya kurang dari 3,8, warnanya kuning. Kalau lebih dari 5,4, warnanya biru. Lah kalau hijau itu berapa berarti? Antara 3,8 sampai 5,4. Berarti kita buat begini. Nah, itu daerah pH-nya. Terus yang PP, phenolphthalein, itu tidak berwarna. Kalau tidak berwarna berarti kurang dari 8,3. Ini ke sini. Irisan terbanyak di mana, Nana? Irisan terbanyaknya ada di sini. Nah, gitu ya. Sehingga pH-nya adalah 4,2 sampai 5,4. Itu ring pH-nya. 4,2 sampai 5,4. Berarti yang A optionnya. Bisa untuk yang soal model begini? Apa ada pertanyaan? Oke, alhamdulillah. Lanjut, nomor ini. Saya turunkan aja ya, biar kita nggak terpotong kalimatnya. Kalau terpotong nggak enak, nanti naik turun membahasnya. Yang ditanyakan adalah berapakah konsentrasi asam sulfat? Oke, ketemu pertanyaannya. Kalau nomor 8, ini kan menggunakan prinsip dari titrasi asam basa. Kalau titrasi asam basa, Nana, yang digunakan cukup ini. M asam V asam sama dengan M basa dikali V basa. Jika jumlah H plusnya tidak sama dengan 1, OH-nya juga tidak sama dengan 1, kita boleh nambahkan ini. Jumlah H plus, jumlah OH min, gitu ya. Ini boleh. Nah, di situ asam yang digunakan kan H2SO4, berarti N-nya ada 2. M asam yang dicari, volume asam kita lihat dari tabel, rata-ratanya 10, 10, 10, berarti rata-ratanya adalah 10 mili untuk asam. M basanya dari NaOH, yaitu 0,1, volume basanya dari volume rata-rata, 16, 14, 15. Berarti berapa itu rata-ratanya? 15. Dan jumlah OH-nya adalah 1 dari NaOH. Sehingga Ma-nya ketemu. Ini 1,5 dibagi 20. Berapa? 0,075. Itu hasilnya. 0,075. Masuk ya? Paham maksudnya ya? Oke, bisa dilanjut. Nomor 9. Perhatikan beberapa larutan garam berikut. Larutan garam yang dapat memerahkan lakmus biru. Berarti sifatnya apa itu? Yang diminta. Memerahkan. Berarti kita harus mencari garam yang bersifat asam. Gimana bisa mendapatkan garam yang bersifat asam? Kita harus mendeteksi di sini mengandung asam kuat dan basa lemah. Itu lihatnya ya. Kalau NaCl itu berasal dari NaOH ditambah HCl. Ini basa kuat, ini asam kuat. Berarti sifatnya ini adalah garam netral. Lihatnya begitu. Nah, kalau ini anak-anak, lihatnya bagaimana? Itu dari NH4OH dan H2SO4. Ini adalah basa lemah, ini adalah asam kuat. Berarti garamnya bersifat apa? Asam. Asam. Berarti jawabannya yang nomor 2. Nah, kalau ini, itu dari CH3COOH dan KOH. Ini asam lemah. Ini basa kuat. Berarti sifat garamnya basa. Kalau yang ini,
dari BaOH2 ditambah dengan HNO3. Ini adalah basa kuat, ini adalah asam kuat. Berarti sifat garamnya netral. Iya. Kalau yang ini, dari NH4OH ditambah dengan HCN. Ini asam lemah. Kok asam lemah? Ini basa lemah, ini asam lemah. Kalau lemah sama lemah, sifat garamnya tergantung pada besaran nilai Ka dan Kb. Jika Ka-nya sama dengan Kb, sifatnya netral. Jika Ka-nya lebih besar bersifat asam, jika Kb-nya lebih besar bersifat basa. Jadi ngikuti itu ya. Nah, terus anak-anak ada lanjutan. Yang semacam ini, karena ada kuat sama kuat, dia dikatakan tidak mengalami hidrolisis, gitu ya, konsepnya ya. Kalau ini hidrolisisnya bagaimana? Yang bawahnya ini. Ada kuat sama lemah, berarti hidrolisisnya sebagian, gitu. Hidrolisis sebagian. Yang ini bagaimana? Sama. Karena asam lemah dan basa kuat juga mengalami hidrolisis sebagian. Tuh, hilang tulisan saya. Nah, gitu. Bagaimana yang ini? Ini kuat sama kuat, berarti juga tidak mengalami hidrolisis. Tapi kalau yang ini bagaimana? Yang lemah sama lemah, itu mengalami hidrolisis total. Oke, luar biasa. Berarti pemahamannya sangat baik terkait dengan hidrolisis. Sudah ya nomor 9 ya? Lanjut nomor 10. Nah, ini bagus nih soalnya. Air hujan mengandung asam sulfat sangat korosif terhadap logam, misalnya besi. Besi akan berkarat dan sangat rapuh. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang diminta adalah bagaimana persamaan reaksi hidrolisisnya untuk garam ini. Gimana nak jawabnya itu? Pertama, kita harus bisa mengionkan garamnya dulu. Saya batuk. Fe2SO4 3 kali, kalau diionkan membentuk ini. Oh, ini 3. Oh, ini 2 plus ya. Ini 3, ini 2. Nah, kalau sudah, ini dari basa lemah. Ini dari asam kuat. Kuncinya gimana, anak-anak? Yang dari kuat ini tidak bereaksi, berarti tidak mengalami hidrolisis. Artinya, ion Fe3+ itu mampu bereaksi dengan molekul air, membentuk FeOH3 dan H+. Makanya dia bersifat asam. Sedangkan SO42- karena dia dari asam kuat, dia tidak mampu bereaksi dengan air. Gitu ya. Berarti jawaban yang paling mendekati adalah yang nomor D, yang ini. Nah, itu reaksinya. Sempat dibahas detail ya, bagaimana menuliskan persamaan hidrolisis ya? Enggak. Oke. Kalau misalkan begini, ada garam CH3COOK. Bagaimana reaksi hidrolisisnya? Ini kita pecah dulu. CH3COO- ditambah dengan K+. Ini dari asam lemah, ini dari basa kuat. Kalau yang dari kuat ini nggak ikut, Mbak. Nggak ikut bereaksi. Berarti dibuang gitu ya. Lah yang ini bagaimana? Yang CH3COO- kalau dengan air, dia akan bereaksi. Membentuk ini. CH3COH dan menyisakan OH-. Karena ada OH- inilah, makanya dia bersifat sebagai basa. Sedangkan K+-nya dengan HOH, dia tidak bereaksi. Itu persamaan reaksinya. Jadi terwakili ya, ini garam yang bersifat asam, berarti kationnya yang bereaksi dengan air,
Kalau garam basah, anionnya yang bereaksi dengan air. Bisa yang ini ya. Kalau di kelas harusnya ini dibahas anak-anak, karena di ujian yang paling sering keluar adalah persamaan hidrolisisnya. Bukan hanya pH-nya, tapi dari konsep mengapa dia pH-nya asam atau basa, itu harus tahu. Dasarnya dari reaksi-reaksi kayak begini. Oke ya. Lanjut nomor 11, enggak apa-apa? Ini nomor 11. Tak turunkan juga aja biar enak. Sebanyak 8,2 gram natrium asetat dilarutkan ke dalam 1000 ml air. Jika Ka-nya itu, berapakah nilai pH-nya? Ayo masuk Bapak-Bapak dulu sebelum kita hitung. Harus tahu nomor 11 ini. Ini kan garam. Garam dilarutkan ke dalam air. Itu pasti bab hidrolisis gitu ya. Nah sekarang garamnya ini bersifat asam atau basa? Basa. Kalau basa berarti kemungkinan jawabannya tinggal ini. Tinggal D dan E. Tidak mungkin jawaban A, B, C. Lah mana di antara D dan E jawaban yang benar? Kita harus menghitungnya dulu. Dicari molaritasnya Mbak langkahnya. Massa dibagi MR dikali 1000 per volume. Ini adalah mencari molaritas. Masukkan angkanya. Massanya 8,2, MR-nya 82, ini 1000 variabel, volume larutannya juga 1000 mili. Berarti ini habiskan ya. Ketemunya 0,1. Karena CH3COONA adalah garam basa, berarti kita cari konsentrasi OH-nya, akar gitu. KW per KA dikali dengan molaritas garam. Dari ini dapatnya. KW-nya dimasukkan 10 min 14, KA-nya di 10 pangkat min 5, garamnya tadi 0,1, berarti 10 pangkat min 1. Berapa nilai dihitung? Ini kan ya? Berarti sama dengan 10 pangkat min 5. Lah pOH-nya berapa? Min log 10 min 5 berarti 5. Lah pH-nya 14 dikurangi 5, harganya adalah 9. Nah itu jawabannya. Lah 9 itu sama dengan 9 plus log 1. Karena log 1 sama dengan 0. Berarti untuk nomor 11 jawabannya yang D. Soalnya saya kirim ke grup, begitu juga dengan pembahasannya. Jadi santai aja ya, nanti ada di pegangan anak kok jawabannya. Lanjut. Ini nomor 12. Sebanyak 50 mili HCl 0,1 M direaksikan dengan 50 NH4OH 0,1 M. Persamaan reaksinya begitu. Ada KW-nya, ada KB-nya. Berapa pH-nya? Nah, kita harus ngecek dulu. Dia termasuk hidrolisis atau buffer ya. HCl, NH4OH, NH4Cl, H2O. Molnya di barat ini, mula-mula reaksi sisa. HCl-nya 5, 50 kali 0,1, ini juga 5. Berarti yang berhasil 5 ya. 5 semua. Ini habis. Kalau habis berarti masuk hidrolisis. Kita cari M-nya. Dibagi dengan volume total. Volume totalnya adalah 100. Berarti ketemunya 5, 10 pangkat min
2. Ini asam kuat, ini basa lemah. Berarti garam yang terbentuk adalah garam bersifat asam. Sehingga kita mencari H plusnya aja di sini. Pakai akar KW per KB dikali molaritas garamnya. 10 min 14 5 kali 10 pangkat min 6. Di sini 5 10 pangkat min 2. Dari sini ya. Ini hilang. 10 pangkat min 6 ya. 10. Maaf. Ini 16 dikurangi 6 berarti min 10. Kalau diakarkan ketemu 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya dapat. Sama dengan 5. Nah gitu. Berarti jawabannya yang B. Ada pertanyaan untuk nomor 12? Alhamdulillah mudah. Sekarang nomor berapa? 13. Loh, entek. Habis kayaknya, Mbak. Di nomor 13 nggak ada. Nah, berarti cukup ya? Pas wis. Baik. Alhamdulillah anak-anak kita sampai di bagian hidrolisis. Berarti minggu depan kita bisa menambahkannya yang di bagian larutan buffer. Ada hidrolisis, ada buffer. Nah, itu kita bahas pada Jumat minggu depan. Ada pertanyaan terkait dengan yang ini dulu? Cukup? Alhamdulillah. Kalau sudah cukup, berarti terima kasih sudah hadirnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar. Semoga PTS-nya nanti lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mister. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, untuk hari ini kita rencanakan untuk melanjutkan pembahasan yang kemarin. Langsung saya share screen ya. Apa yang akan kita bahas hari ini, biar tidak terlalu lama. Nah, kita akan membahas ini, yaitu latihan soal persiapan menghadapi PTS genap untuk kelas 10. Kelas 10, kelas 11. Sudah ada beberapa soal yang sempat dikirim ke saya ini. Makanya kita akan mengupasnya satu persatu hingga anak-anak benar-benar bisa memahami agar PTS nanti bisa maksimal hasilnya. Sudah punya semua soal yang ini? Kalau sudah, saya spotlight ya, biar videonya enak diakses oleh anak-anak. Baik, langsung untuk nomor 1 kita mulai. Di situ ada 15 mili larutan CH3COH 0,2 dan 15 mili CH3CONA 0,2. Itu artinya kondisi larutannya sudah larutan buffer anak-anak. Berarti kita bisa menghitung pH mula-mula, pH setelah penambahan asam kuat maupun pH penambahan basa kuat. Nah, komponennya di situ ada ini. Ada CH3COOH, ada CH3COONA. Ini pasti sudah buffer. Untuk yang A, ini adalah pH mula-mula. Karena dia asam lemah dan garam, berarti yang kita hitung rumus ini. KH plus Ka, mol asam dibagi dengan mol garam. Ini untuk soal nomor 1 gitu ya. Ka-nya berapa, Mbak? Itu selesai kok kepotong. 10 pangkat min 5 lah. Iya, Mister. Oke, baik. Kalau ini 10 pangkat min 5, berapa mol asamnya? Nah, mol asam itu berarti volume dikali dengan molaritas. 15 dikali 0,2. Berarti berapa itu? 30 milimol.
Garamnya juga sama ya, 15 kali 0,2 jadi juga 30 milimol. Ininya habis, berarti tersisa 10 pangkat min 5. Artinya pH-nya adalah min log 10 pangkat min 5 sama dengan 5. Ini pH mula-mula sebelum ada penambahan asam maupun basa dari luar. Ada pertanyaan untuk yang A dulu? Enggak. Nah, sekarang kalau yang B, itu kan dari luar ditambahkan HCl 0,1. HCl itu sifatnya asam, anak-anak. Kira-kira bereaksi dengan siapa? Dengan yang atas apa dengan yang bawah kalau ditambahkan asam itu? Ini sifatnya kan asam lemah. Ini sifatnya adalah garam basa. Nah kan gitu, kita harus tahu dulu sifatnya agar kita dapat menentukan mana yang bereaksi. Karena ditambahkan HCl, HCl itu sifatnya asam, pasti dia bereaksi dengan yang basa, berarti dengan yang ini. HCl bereaksi dengan CH3CONA, ini akan membentuk CH3COOH dan NaCl. Itu persamaan reaksinya. Perubahan pH-nya kita bisa menghitung dari sisi stoikiometrinya. Ini bertambah, di sini berkurang. HCl yang ditambahkan adalah 1 mili dikali 0,1, berarti 0,1 milimol ya. Padahal ini tadi mula-mulanya adalah 30 milimol. Kecil sekali ini. Ini mula-mulanya juga 30 milimol. Ini dari soal yang di atas tadi loh ya, sahabat. Berarti yang bereaksi di sini 0,1, ini 0,1, ini juga 0,1, ini 0,1. Ini habis. Ini menjadi 29,9 ya. Karena dikurangi, yang ini menjadi 30,1 karena ditambah. Nah, terus bagaimana perubahan pH-nya sekarang? Ya tetap ini anak-anak, ini ada asam lemah, ini ada garam, berarti dia masih berupa buffer asam. Jadi rumus H+-nya adalah Ka tetap mol asamnya tadi dibagi dengan mol garam. Tetap berlaku ini. 10 min 5, asamnya hati-hati, udah sampai kebalik. Asamnya itu yang ini. Berarti 30,1, ini 29,9. Anggaplah ini misalkan 1,1 gitu ya, kali 10 pangkat min 5. Karena kita nggak pakai kalkulator. Sehingga pH-nya adalah min log ini. Berarti hasilnya 5 min log 1,1. Kesimpulannya apa, Nana? pH awal kan 5. Sekarang jadi ini. Artinya pH-nya turun. Jadi kalau larutan buffer ditambah dengan asam kuat, itu pH-nya akan turun. Tapi turunnya tidak banyak. Itu cirinya begitu ya. Turun tapi turunnya tidak banyak. Nah, bagaimana untuk yang C? Yang C itu kan ditambah dengan NaOH. NaOH itu basa kuat. Nah, basa kuat pasti bereaksi dengan yang asam lemah, yang ininya. Berarti NaOH itu akan bereaksi dengan CH3COOH membentuk CH3CONA dan H2O. Kita buat ini, mula-mula reaksi sisa. Sama persis ya. Ininya 0,1, ini mula-mulanya juga 30. Ini 0,1, ini 0,1, 0,1, 0,1. Ini habis, ini 29,9, yang di sini 30,1. Ini asam lemahnya, ini garamnya. Berarti tetap sebagai H+. 10 pangkat min 5. Nah, asamnya sekarang ini anak-anak, hati-hati ya. Asamnya yang kiri. 29,9 dibagi 30,1. Anggap ini 0,9. Berarti 0,9 kali 10 pangkat min 5 atau 9 kali 10 pangkat min 6. Sehingga pH-nya dapat min log 9 kali 10 min 6. Berarti 6 min log 5. Lah pH-nya naik.
tapi tidak akan jauh dari 5. Karena log ini sekitar berapa ya? Lognya 5 ya. Sekitar 0, ya. Nggak akan jauh dari ini, nggak akan jauh dari 5. Nah, itu cara jawab nomor 1. Apakah ada pertanyaan, anak? Silakan. Dan model soal di PTS ya kayak begini, jadi harus siap anak-anak untuk menjawab soalnya. Udah? Nggak ada masalah? Enggak, Mister. Tenang dulu ya. Baik, kalau nggak sekarang nomor 2. Apa nomor 2 soalnya? Campuran yang terdiri dari 50 NH3 0,1 M dan 10 HCl 0,03 M mempunyai pH berapa? Oh, ini berarti pakai reaksi biasa ya. NH3 HCl itu bisa membentuk NH4Cl. Pakai ini juga, mula-mula reaksi sisa. Jadi kalau ada asam basa anak-anak bereaksi pasti gunakan ini. NH3-nya molnya 50 dikali 0,01. Jadi berapa milimol itu? 0,5 ya. Milimol. HCl-nya 10 dikali 0,03. Berarti di sini 0,3. Ini milimol. Lah yang bereaksi pasti yang lebih kecil. Berarti ini 0,3, 0,3, ini juga 0,3. Ini habis, ini sisa 0,2, di sini terbentuk 0,3. Ada basa lemah, ada garam, berarti masih membentuk larutan buffer. Ini buffernya buffer basa. Dicarilah OH- Kb, mol basa, dibagi mol garam. Kb-nya 2,10-5. Basanya yang ini, 0,2. Garamnya yang ini, 0,3. Berarti 0,4 per 0,3 kali 10 pangkat min 5. Ini berapa, nak? 1,3 ya? Kali 10 pangkat min 5 ya? Berarti kita bisa mendapatkan nilai pOH min log 1,3 kali 10 pangkat min 5. Ini hasilnya. Kalau ditanyakan berapa pH-nya, berarti tinggal dikurangi aja. 5 min log 1,3. Berarti 9 plus log 1,3. Itu cara jawabnya. Oke, ada pertanyaan untuk yang nomor 2? Terlalu mudah ini nomor 2 karena sangat mirip dengan yang nomor 1 tadi. Lanjut aja ya. Ya, Mister. Oke, yang nomor 3 sekarang. Di situ diberikan garam, jumlahnya ada 5. Perintahnya disuruh mencari yang pH-nya lebih dari 7. Gampang kan? Misalkan yang garam pertama, ada NaCN. Gimana cara nyari sifat garamnya? Ini ionkan aja. Na plus, Cn min. Ini berasal dari NaOH, ini berasal dari HCN. Ini adalah basa kuat, ini adalah asam lemah, berarti sifatnya ini. Sehingga ini adalah garam basa. Itu kan ya? Itu yang NaCN. Kemudian yang kedua, NH4Na itu enggak ada nanti. Mungkin yang dimaksud ini. NH4NO3. Kalau ini baru ada. Ini jadi NH4 plus ditambah dengan NO3 min. Ini dari NH4OH, ini dari HNO3. Kekuatan asam basa penyusunnya bagaimana? Ini adalah basa lemah, ini adalah asam kuat, berarti ini yang dominan. Sehingga garam ini adalah garam yang bersifat asam. Cara deteknya begitu aja. Lanjut ya.
Yang ketiga ada NH4Cl. NH4 plus ditambah Cl- ini juga sama. Dari NH4OH, ini dari HCl. Ini basa lemah, ini asam kuat. Berarti yang dominan ini. Sehingga ini adalah garam yang bersifat asam. Yang keempat, garamnya K2CO3. Itu dari ion K plus ditambah CO3 2-. Ini dari KOH, ini dari H2CO3. KOH itu basa kuat, ini adalah asam lemah. Berarti yang dominan ini. Sehingga ini adalah garam yang bersifat basa. Terakhir ada KCN ya. KCN kita ionkan. K plus ditambah CN. Ini dari KOH, ini dari HCN. Basa kuat, asam lemah. Yang dominan ini. Sehingga ini juga termasuk garam yang bersifat basa. Nah, pertanyaannya tadi, garam yang pH-nya lebih dari 7, berarti yang basa. Kita tinggal nyari aja. Jadi ada NaCN, ada K2CO3 gitu ya. Dan ada KC. Jadi ada 3 garam yang bersifat basa. Nek gitu kan gampang jawab. Oke, sudah? Tidak ada masalah? Kalau tidak, nomor 4 anak-anak. Ini reaksi asam basa. Ada KOH, CH3COH. Berarti membentuk CH3COOK ditambah dengan H2O. Nah ini, mula-mula reaksi sisa. KOH mula-mulanya adalah 400 dikali 1. Berarti ketemunya 400 milimol. Asamnya juga sama, 400 milimol. Berarti yang bereaksi ya 400 karena sama. 400, 400, 400 semua. Nah ini habis. Kalau habis, baru dia masuk di hidrolisis. Langkah selanjutnya kita cari molaritasnya dari ini anak-anak. Kita cari M-nya. Ini molnya 400. Volume total yang digunakan yaitu sebanyak 800. Itu ya, 400 tambah 400. Sehingga di sini ketemunya 0,5 atau 5 kali 10 pangkat min 1. Itu konsentrasi garamnya. Nah sekarang garamnya ini asam atau basa? Tuh, untuk menentukan pH-nya. Identifikasi aja. Ini basa kuat, ini asam lemah. Berarti yang dominan kan ini kan ya. Berarti ini adalah garam yang bersifat basa. Kalau garam basa, masukkan ke sini. OH min akar. Nah itu anak-anak. KW per Ka dikali dengan molaritas garam. Masukkan min 14. Ka-nya berapa tuh? 10 min 5 ya. Ini 10 min 5. Ini 5, 10 pangkat min 1. Berarti kalau dihitung, ini ketemunya 5 kali 10 pangkat min 10. Atau sama dengan akar 5 kali 10 pangkat min 5. Nah, berapa pH-nya? pOH-nya. pOH-nya berarti min log akar 5 kali 10 min 5. 5 min log akar 5. Berarti pH-nya 14 dikurangi 5 itu 9 plus log akar 5. Itu hasil untuk yang nomor 4.
Nggak ada masalah kan ya? Nggak ada, Mister. Alhamdulillah. Terlalu mudah. Kemarin ketemu ini juga Mbak, yang sama hitung. Iya, Mister. Alhamdulillah, berarti sudah maksimal. Baik, untuk yang nomor 5, ini adalah teori asam basa. Mbak, Mas Dika, untuk nomor 5 ini mudah, hanya asam basa Bronsted Lowry. H4- ditambah H3O+, bisa membentuk H2SO4 dan H2O. Perintahnya hanya disuruh mencari pasangan asam basa konjugat. Simple ya. Siapa sih yang asam di situ? H4- apa H3O+-nya yang asam? H3O+. Karena dia punya 3 hidrogen, sekarang berubah menjadi 2, artinya H+-nya yang dibuang. Ini asam. Kalau ini asam, ini jelas sifatnya basa. Nah, basanya berubah jadi ini, asamnya berubahnya jadi ini. Basa, pasangannya masih asam, tapi sifatnya konjugasi. Asam, pasangannya dengan basa, pasti juga basa konjugasi. Lah mana pasangannya? Pasangannya itu bisa ini anak-anak, H3O+ dengan H2O atau HSO4- dengan H2SO4. Jika soal pilihan ganda, kunci jawabannya bisa yang atas, bisa yang bawah. Tergantung yang membuat soal. Gitu ya. Simpel sekali. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Atau masih ada yang didiskusikan? Mungkin ketemu soal di tempat lain atau apa yang perlu kita bahas? Silakan. Nggak ada. Alhamdulillah. Kalau nggak ada anak-anak, tolong diperhatikan dengan baik yang soal nomor 1 tadi ya. Yaitu saat penambahan asam kuat atau basa kuat ke dalam larutan buffer. Jika penambahannya itu kecil, kayak ini tadi, ini kan 30 dibanding 0,1 kan kecil. pH-nya nggak akan berubah. Tapi kalau penambahannya besar, misalkan di sini 30 milimol, yang ditambahkan adalah 40 milimol, dia sudah bukan larutan buffer lagi. Karena sudah habis untuk ininya. Coba ya kita ngambil satu contoh soal yang sifat buffernya itu habis. Misalkan gini, ada CH3COOH, ini 100 mili, 0,1 M. Ada CH3CONA, 100 mili, 0,1 M. Anggap Ka-nya 10-5 gitu aja. Kemudian dari luar itu ditambahkan 200 mili, 0,1 M HCl. Berapa pH-nya? Nah, ini HCl kan sifatnya asam. Pasti berarti dengan yang basa yang ini. HCl dengan CH3CONA akan membentuk CH3COH ditambah dengan NaCl. Dibuat ini. HCl-nya ini anak-anak masukkan. Ini kan 20 ya. 20 milimol. Nah, asamnya ini, garamnya dihitung dari sini 100 kali 0,1. Berarti ini 10. Ini juga 10 milimol. Terus, yang bereaksi berapa? Ya ini yang kecil. Ini 10, ini 10, ini juga 10. Ini tersisa 10 milimol, ini habis, ini terbentuk 20 milimol. Nah, gitu. Nah, sekarang di kondisi akhir, ada asam kuat, ada asam lemah. Itu. Lah berapa pH-nya? Jadi penjumlahan. H+1 ditambah H+2. Kita hitung H+-nya. A kali MA kan ya. Kalau ini H+-nya beda.
Akar KA dikali MA, nanti baru dijumlahkan nilai hapusnya itu. Ini A-nya ada 1 dari sini, MA-nya ini 10 dari sini. Nah, volume totalnya ini 100, ini 100, ini 200. Berarti totalnya adalah 400. Ini juga sama, akar KA-nya 10 pangkat min 5, MA-nya juga sama, 20 per 400. Begitu anak-anak, kalau sisanya sudah kayak begitu. Jadi cara menghitungnya akan berbeda. Berapa itu? Per 40 itu. 0,025 ya. Akar 10 min 5, 0,05. Ini 0,025. Ini akar 5 kali 10 pangkat min 7. Ini 0,025. Yang di sini akar 5 kali 10 pangkat min 3,5. Baru dijumlahkan. H plus total adalah H plus 1 ditambah H plus yang kedua. Setelah ketemu H plus total, baru kita bisa menghitung pH-nya, yaitu main law konsentrasi H plus total. Begitu caranya. Jadi berbeda jika dihitung menggunakan yang kayak tadi. Kalau tadi kan masih enak, masih buffer gitu ya kondisi asidnya. Kalau ini kondisinya sudah bukan buffer, karena sudah berlebih, sudah habis sistem buffer. Hati-hati loh ya, di PTS ada yang model begini loh soalnya. Gitu ya. Baik, ada pertanyaan Mbak, Mas kalian? Kalau ada silakan disampaikan. Ada? Kalau nggak ada selesai loh ya. Habis ini tak kirimkan ke sampean untuk coret-coretannya, bisa dipakai untuk belajar. Baik, kalau tidak ada, berarti kita sudah cukup. Selamat menempuh PTS, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi